Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kakak, Kak Fiska, Kak Mary, dan Kak Yuli. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan nyanyi lagu Mars PA. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagi lagunya Kami Puji dengan Ria. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi, di mana kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Berkati kakak Layan yang akan bercerita tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti setiap maksud dari apa yang sudah kami baca, kami renungkan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, kita akan nyanyi lagi lagunya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyi bersama-sama. Bagi kakiku terang bagi jalan.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi sama Kakak Rani di minggu hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, mari kita buka pembacaan ayat Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan ayat Alkitab kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Hosea. Hosea pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Jika sudah ketemu, tetap dibuka. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali pada minggu hari ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang sudah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, kitab Hosea merupakan salah satu kitab di Perjanjian Lama yang bertemakan tentang penghukuman Allah dan kasih penebusan Allah bagi umatnya. Hosea merupakan salah satu nabi kecil yang memiliki arti nama keselamatan. Nabi Hosea ini dipercayakan Allah untuk melayani kerajaan bangsa Israel, yang pada saat itu bangsa Israel sedang dalam penghukuman Allah karena perbuatan dosa mereka. Sehingga Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan lebih mengenal Allah. Nah, begitupun juga kita sebagai anak-anak Allah. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Kalian semua pasti sudah mengikuti ujian pertengahan semester dari sekolah ya? Nah, bagaimana hasil belajar pertengahan semester kalian? Hasilnya baik atau tidak? Kalau hasilnya baik, berarti kalian sudah hebat. Kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, sehingga hasilnya pun baik. Tapi, bagaimana dengan hasil yang belum baik? Nah, itu mungkin adalah salah satu penghukuman Allah. Kenapa penghukuman Allah? Karena mungkin adik-adik tidak belajar dengan giat, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nilainya pun tidak baik. Adik-adik, hukuman Allah ini adalah salah satu wujud kasih Allah. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya dengan ada hukuman ini, sehingga adik-adik dapat memperbaiki diri dengan lebih baik. Karena dari dengan nilai jelek, kita tahu wah nilainya jelek nih. Kita harus apa nih untuk mendapatkan nilai yang bagus? Yaitu harus lebih giat belajar. Nah, oleh karena itu, Allah menghukum kita bukan karena tidak sayang sama kita, tapi karena Allah menginginkan kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Kita harus memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Nah, bagaimana memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik? Caranya adalah mendekatkan diri pada Allah dan lebih mengenal Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah berdoa. Nah, kalian mungkin sudah giat belajar, tapi kalian tidak berdoa, tidak menyertakan Tuhan dalam proses kalian belajar, dalam proses kalian mengikuti ujian, sehingga nilainya pun tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mengenal Allah supaya hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita juga belajar dari Hosea 6 ayat 1-3 yang mau mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah menghukum bukan berarti Allah tidak sayang. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya umatnya bisa hidup menjadi lebih baik. Yang tadi kakak bilang, ketika kita mendapatkan nilai jelek, itu adalah salah satu pertanda untuk kita memperbaiki diri dengan lebih giat belajar sehingga nanti nilainya akan lebih baik.
Dan pastinya kalau kalian sungguh-sungguh memperbaiki diri kalian dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Nilai kalian pasti yang sebelumnya jelek karena kalian sudah memperbaiki diri kalian dengan lebih rajin belajar dan rajin berdoa, pasti nanti nilai kalian akan menjadi lebih baik. Seperti tertulis pada Hosea pasal 6 ayat 3 ini. Marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Maksudnya apa? Nih, ada kata-kata ia pasti muncul seperti fajar. Nah, yang tadinya gelap, yang tadinya jelek, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, pasti akan ada fajar, akan ada terang, akan ada sesuatu yang lebih baik. Nah, oleh karena itu Nabi Hosea mengingatkan umatnya untuk sungguh kembali taat pada Allah dan tekun mengenal Allah. Karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah yang juga akan menebus mereka dari penghukuman, bahkan memulihkan kehidupan mereka. Adik-adik, hari ini kita diingatkan, jika kita mau merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka kita harus sungguh-sungguh mau hidup tekun mengenal Allah. Tadi kakak sudah menyebutkan salah satu cara mengenal Allah. Apa ya? Ya, berdoa. Nah, untuk mengenal Allah tidak hanya berdoa saja adik-adik, tapi kita juga harus rajin membaca Alkitab dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, kita bisa belajar dari oma opa kita juga loh. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena oma dan opa atau orang-orang yang sudah berusia lanjut adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan pengalaman iman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Meskipun usia oma opa sudah tua dan biasanya dianggap lemah, tetapi opa dan oma selalu bersuka cita. Mereka sampai dengan umur usia sudah tua, mereka tetap rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin memuji Tuhan. Nah, adik-adik, tanggal 12 Oktober nanti merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau Pelkat PKLU GPIB. Dalam HUT Pelkat PKLU ini kita diajak belajar dari oma dan opa yang senantiasa memiliki ketekunan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Adik-adik, sekarang mari kita belajar tekun mengenal Allah secara benar-benar dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman Allah, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi, 3 langkah ini jika tekun dijalankan, maka kasih Allah akan selalu kita rasakan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 22, judulnya Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan, kiranya kami dapat mengubah diri kami untuk menjadi lebih baik dengan cara mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kiranya kami dapat lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca firman Tuhan, dan lebih rajin mengucap syukur dalam segala hal.
Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, berkati mereka dalam sekolahnya. Tuhan, berikan mereka juga selalu kepintaran, dan juga berikan mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami pun mau berdoa Tuhan buat orang tua mereka, berkati orang tua mereka, berkati mereka dalam segala pekerjaannya ya Tuhan. Berkati mereka juga selalu, berikan mereka juga selalu kesehatan ya Tuhan, agar dapat membimbing anak-anak mereka sehingga anak-anaknya pun dapat bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak layan dimanapun mereka berada, berkati juga kakak layan dimanapun mereka berada, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka yang terbaik dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, kami pun mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau bantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam bangsa ini ya Tuhan, terutama untuk menuntaskan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Boleh disiapkan amplopnya dan dimasukkan uangnya ke dalam amplop. Kalau sudah, kita akan menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita doakan persembahan syukur kita secara bersama-sama sambil mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebelum ibadah kita selesai dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyi lagi satu buah lagu yang judulnya Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa berkat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi dapat menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan,
tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Kakak mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.